Tasnya di mana? Bagus juga boxer lu ya. Boleh tutup? Orang kuning AC nyala. mantap. Terima kasih banyak. Shopee. And ladies and gentlemen, ini hari ke 59. hari ke-59 dan sisa 10 hari lagi di tanggal 13 bulan Maret dan semuanya masih pada berpuasa. Gua nggak tahu, masih kan puasa nggak sih? Kita tanya langsung aja. Puasa ya? Jangan ambil spot goal. Oke, kalau begitu boleh ini apa lampu-lampunya diterangkan, dinyalakan, jangan gelap seperti ini. Raih ketenangan Ramadan dengan Living by Mandiri. download Devin dan buka Tabungan now. Baru Pop Mie Snack, lebih enak, porsinya pas, ada topping sosisnya sob. Dah. Keburu season 3 enak. Apa sih mau bilang ini? Udah. Udah. Kalau gitu langsung saja gua panggilkan, kita hadirkan dokter, bukan sembarang dokter, atlet bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dokter Tirta. Dokter Tirta. Dok. Akhirnya Pak, waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Lewat, gitu. Gimana nih? Dok, santai. Lu sini ya, gua tahu. Ada ya orang, ya ada orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah, mereka ini kerja sih. Sambil kerja biasanya. Buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak? Peng kesini. Lumayan coy, touring coy. Jam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dia lewatin tol apa itu? Lingkar luar ya? Ah, Iya. Ya begini lah Peng, kalau streaming kayak gini nongkrong aja sebenarnya. terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ini gue lagi ngobrol. Oh iya, tapi jauh sih, kok nggak kira ya, nggak kira jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading, Udah enggak. tapi fokus di sini. Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian. Iya. Edian ya. Edian ya. Ini Jawa itu ya kan. Nggak ada yang bisa bahasa Jawa di sini. Bisa. Koncoku. Orang jelas ketemu. Kamu berani ya pakai jersey Liverpool di era seperti ini ya Mas Niko ya. Hancur semua kita. Padok Liverpool. Oh iya jelas ki, di NBA dulu. Tapi belum pernah ke Anfield teh. Aku juga belum, Dok. Madrid nyimak deh Madrid. Iya, anakku yang Madrid. Hah? Kemarin tuh MU, sekarang lu Madrid. Lagi kalah aja nggak mau. Ganti-ganti. Lu diem. Udah tinggi ya, udah mau datang. Iya ya Pak. Yang request lu bener-bener banyak sebanyak itu. Nah, tapi disuruh ngapain aku? Iya ini ngobrol aja. Nyantai Mas. Makanya lu puasa ya? Puasa. Oke. Kalian mau makan minum nggak apa-apa? Iya, aman. Coba. Saya cuma nggak tahan kalau ngadepin bola aja. Nyaris batal kemarin. Bola. Iya, debat di Twitter. Emosinya beneran. Debat di Twitter. Kalau itu susah itu. Tapi debatnya malah sesama fans Liverpool. Iya, tapi kalau kayak gini biasa tuh kan. Ini kan ngeselin semua nih kan. Iya. Ditunjuk-tunjuk lu pada ya. Apa sih ini? Kalau yang bintang-bintang tuh artinya apa itu? Member semua. Hah? Member? Iya. Oh kayak koci berarti? Kayak koci gitu, membership gitu. Iya. Malam ya. Ini chat cuma buat membership doang. Ngeri ya? Banyak ini. Jadi warna hijau ini Dok apa khusus member. Kalau yang bintangnya warna biru tua itu lebih baru. Kalau yang lebih warnanya terang itu biru terang itu dia udah lebih lama. Buset, kalau aku kayak gini liatnya uang nih. Berarti kalau 20.000 uang semua ini. Keren ya, kaya kamu ya Rata ya. Katanya dolar ya, cuy ya. Jadi ya kalau yang biru sendiri itu kayak Itu Samuel Grace. moderator. Oh, Momot. Momot. Kaskus ya.
kayak Kaskus ya. Ya duit kabeh gitu. Pantesan kok betah ya. Kalau 580 itu artinya apa tuh? Jam. Jamnya. Ini non-stop. Ini udah hari ke-58 belum berhenti. Kalau bisa mati listrik, Ya mau nggak mau. Ya udah mati. udah 2 kali kok kayak gitu mati listrik. sabotase itu misal ada yang saingan kompetitor. Enggak sih. Kita paling gede soalnya. Ada kompetitor. Kemarin dokter yang udah kesini siapa? Dokter yang udah kesini siapa? Bahas apa? Seks. Hubungan seks, hubungan. Iya. Ngasih tahu sperma yang baik gimana, gini-gini banyak lah banyak. Hehe. Keselin ya? Bisa sih gak usah bahas bola ya, keselin. Dok mirip fans Arsenal, oh iya mirip Koci. Ya di mana-mana semua yang rahasia Cina kalau botak mirip cok. Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini, sebelahku ini. Yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot. Alay sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah, terus ngapain nih? Udah ngobrol. Hello everyone, we're Baby Monster. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Enggak. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Puasa loh, Bor. Bisa bawa ini loh, puasa loh. Bisa capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Jam 5 selalu Yang sakit mental lu orang. Ya, tapi begadang terus berarti ya artinya. Kayak jam 7 gitu udah siap-siap tidur. Soalnya tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya. Kan? Iya. Aku edukasi kemarin kalau bisa sudah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau udah kepala 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Ya kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelar. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok tetes bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah aku edukasi. Terus di grup chat aku bilang, "Wah, kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke." Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Siapa? Ya, ada di Coba klub mute, terkenal. coba mute dulu. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kau punya mobil. Di mobil di usia 6 tahun 7 tahun tuh tiba-tiba bisa bisa jeblok itu. Dan itu tepat di usia 5 tahun 6 tahun selalu gitu. Masih 4 tahun kita nikmatin deh, Cok. Iya. Ya itu kan masih gitu kan. Jawabannya masih 4 tahun. Iya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain.
Itu. Kena. Iya tuh. Gue denger tuh, Iya gue tuh. denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Nggak ada. DJ DJ. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Nggak kelar tar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan. Ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru, sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau kombo semua itu remuknya biasa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gitu. Terus nggak apa-apa sih. Yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu nggak apa-apa. Aman lah. Nggak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan nggak bayar, maksudnya diklaim. Ini mah nggak bayar. Tetap sakit. Iya, itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri, yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar, koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri, ini di mana tuh nggak pulang, jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ. Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya teman terbaik, karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit. Di sini kami selalu memperhatikan setiap detail dengan teliti. Inilah formulasi terbaik untuk kulit sensitif. Hanya Bintangku 18. Apa itu dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, teman baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok aja. Gue orang pertama story gue. Gue orang pertama. Pasti lah, tapi kan harus. Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih kan, kita udah sumuran tuh alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas. Karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas. Jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu, itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu akhirnya ngegasnya tuh minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi, jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu mbak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja Tabrak taksi. Tapi kita nggak tahu kan, tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat tapi ya. Selamat dia. Selamat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman yang itu kita nggak bisa cegah. Jadi akhirnya karena si kematian itu sudah pasti, mulai saat itu aku sebagai dokter nggak memandang kematian sebagai hal yang tabu. Jadi kayak aku edukasinya ya, kalau ada pasien kan mesti kan kalau bilang hati-hati stroke yang kemarin Mobile Legends tuh kan, itu kan OB ku sendiri. OB ku itu selama 2-3 bulan berturut-turut
main ML terus, polanya kebalik terus. Masih hidup, umur 23. Dia memang joki ML. Jadi dia selalu nge-push-nya di malam. Itu sebenarnya konten yang kusindir untuk semua tim sama pegawaiku. Nah, itu satunya kan ada di luar tuh Asam Murad terus umur 50. Nah, terus umur 23 itu si OB ku itu dia nge-push memang dapat banyak. Namanya Adit, dia juga nonton live streamingmu. Oh, dit. Woi, Ya, terus dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. Aduh. Gadang itu berarti udah gitu. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah, terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Timku yang itu bener-bener parah, yang nge-push-nya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari, belum 3 bulan. Ya 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita ini gimana nih? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya, ya kalau misalkan seperti itu gimana dok, kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu. Iya, nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang, itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya? Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya, misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dem. Nah, itu kan tidur 7 jam. Nah, kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam. Sejam dok? Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu ya kayak sesuatu, kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok? Iya, strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode. This video is so blurry. I need to fix the resolution. Itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan. Jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm. Nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah, karena kalian hidupnya kebalik. Berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan? Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. Gila nih. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih D3. Kurang. Tiga ini udah dicek, itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Beli baru. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Oh enggak, tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini tuh. Kamu tuh nyindir. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ngomong gitu. Kita nggak ikut nama lah. Mention dok. Tapi dia selalu counternya gini dok,
Gua udah medical check up aman semua, normal. Nggak usah rotot dulu nih. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda, jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya, jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah, ini kita baca. Ini kaki. Nih. Ada banyak kan. Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke kalau orang cedera kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih. Wah, sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Stroke. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Oke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, lewat. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrain yang kecenat-cenat. Iya langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Pegel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya, jantungnya sih sampai sih. Bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? Mana? Otaknya dong, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh tahun lalu, Juli 2024. Karena kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh limfositmu tinggi banget bro. Apa itu? Oh low, rendah. Oh iya bener kan, defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan loh kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak, gendut gitu kan. Tubuhnya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. PG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya, tapi nggak pernah olahraga juga. Nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi nge-gym. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya nge-gym olahraga dong. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus up. Berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah sekarang. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa? Botol. Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak kusindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut nih, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku.
jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2-3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Gitu. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah, pasti cek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah, sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah, ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya, SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ada lagi. Ego. Bagus ya. Cek lagi? Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu, Dok. Nah, Oh sekarang naik? Naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Berantakan. karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus loh. Itu tahun lalu ya, Juli 2020. Gimana sih? Penasaran dia. Jadi cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok? Kenceng? Sehari berapa? Oh, nggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape? Pots? No. Oh jadi kamu pirokok? Ya. Oh itu ya, itu mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi? Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper pak. Tapi Itu tahun lalu. iya proper itu proper. Proper itu. Tapi tahun lalu juga minumnya banyak bahkan. Sehari sepotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. tahun dibanding tahun sini. Tapi Tapi olahraga juga kenceng kan. Tapi Weightlifting. untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede loh, Ram. Kalau kamu nge-gym atletis rap sebenarnya. Nyampe. Iya, waktu itu sempat ini rutin. Tapi pola tidur berantakan. dia nggak suka tidur, Dok. Dia nggak suka tidur. Iya, Dok. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas otak, terus dicek ke psikolog, psikiater. Kepala muter mulu, mikir mulu. Pusing apa sakit kepala? Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada anjing lompat-lompat gitu mikirin. Oh iya. Gitu lah. Oh, kamu jauh cuman deket sama temen ya? Ini Maksudnya? tok, sama temen-temen tok ini. Nggak ada keluarga? Mama ada. Tapi nggak dekat. Oh, iya. Nggak dekat. Harus break Jauh, sih. soalnya di jauh. Itu solusinya cuma satu, harus break. Break dari Break dari segala kehidupan, break dari hidupmu yang paling sering kamu punya. Jadi kayak kalau kamu deket sama teknologi ya kamu break 5 hari, kamu harus melakukan sesuatu yang jauh dari itu semua. Ya kayak dulu break sama kita deh. Setahun. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bukan, boleh. Maksudnya kalau kamu ke papa, Boleh nggak? misalkan aku nih kerja, aku kan ngurus toko sama klinik. Ya. Terus aku susah tidur. Berarti aku harus break dari itu. Untuk supaya nih clear. Tadinya mau gitu, nggak dikasih. Tensinya normal. Tensi normal. Oh iya. Mungkin genetik ya. Kalau orang kayak gitu one of a kind, coy. Biasanya kalau misalkan habit kurang tidur tuh antara tensinya yang jeblok atau ginjal yang remuk, tapi normal-normal aja. Coba teruskan sampai umur 39 kita cek lagi. Oke. Biasa eksperimen. bosom. Itu kalau itu bukan saya. Udah sering cek HIV/AIDS. Udah. Bebas juga. Aman semua ya. Mau mujizat. Ada efek dari mati suri. Emang kamu pernah mati suri? Pernah. Kapan? Umur 9 tahun. Ngapain? Mati aja. Ngobrol Sakit. sakit. Ada lagi mau tanya. Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau Dok, ya. ini alkoholik. Alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya bisa bilang alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga nggak kayak gitu sih. Nggak. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 4 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. Ya. Ya.
Oke, iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. Kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum Iya, nih. iya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Baru, Pop Mie Mini sekarang jadi Pop Mie Snack. Ganjel lapar, snackin aja sob. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas, jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya, lemak itu diolah sama empedu. Oke, rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun, nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak. Nah terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah udah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya? Karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh, nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Hah? Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku memang nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin pengecualian. Tapi sama, oke nggak pernah muntah kita. Rokokmu banyak? Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu dicampur, orang yang sering jackpot, itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya buat. Paham kan maksudnya? Ini alasan, ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping pak, bukan depan, samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori, alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 11. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Nah ini kan aku disclaimer, ini pasti kalau digoreng Dokter Tirta mendukung orang minum tequila dong. Nah pasti kan, disclaimer dulu, disclaimer itu. Kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya, tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila, karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Betul. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Mixernya itu kan gula. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau
aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose kayak contoh dulu 1 botol ini cuma 3, 4. Kalau kamu udah pure sloki kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Hah? Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebanyak apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus kuat. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. Butuh Jadi ketika hangat. kita kedinginan, energi tubuh itu keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua, dulunya dia murnian campur-campur, semakin tua semakin koktail dia. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang ini kamu kayak mahasiswa ya? Kamu menyiapkan pertanyaan? Enggak. Karena emang banyak. Karena memang alkoholik. Enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini, apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? Iya, itu di usia 50-an. Ayo lu. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin itu adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya, pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan, kan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya? betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan, kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan, atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western, imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini harus bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara menyimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi sampai umur ya average ya, average 40. Ya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Nah, kan aku nggak tahu tuh sampai umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? Oh,
5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis buat. Wah, karena alpukat itu tinggi protein ya. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym, Bu? Dia chef. Aku Chef tuh? Dia dokter juga. kenapa kayak curiga gitu, Dok? Alkoholik dia, Dok. Aku Alkoholik. pelajari, Dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Kenapa? Dites. Iya, alpukat itu well sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL alpukat tuh tinggi banget. Bagus. Yang kedua, buah kedua tuh pisang karena tinggi kalium. Itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi yang aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel tuh substitut soalnya. Substitut jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa. Itu sulit banget dilawan itu. Karena itu mirip banget sama cairan tubuh. Nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih merah. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam dalam usus. Pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini gorengan. Ini cari. Tes dong. Doang nyopet enggak. Tes emosi dong ini. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Pisang goreng. Nggak sekalian kol goreng. Tapi kan kol nggak disebut tadi. Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren, Dok. Berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu mau. Itu mau. Nanya ya. Ini Itu mau. Ini kan. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dong. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya, Mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada yang ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak, Mas, daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa, Bos? Ya, pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak. Kulitnya bopeng sama jerawatan. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Kemarin lah ya. Iya. Kenapa? Nggak tahu nggak senang, tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu. Nah, di jus nggak apa-apa. Ini yang sebenarnya nggak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang kayak coklat gitu tetap nggak boleh berarti ya? apa? Kok tawa-tawa ada apa? Enggak, ini baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah, Dok. Nggak ada yang salah, nggak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia. Aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali ya. Ya kan siapa tahu kan? Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke.
Amin. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Enggak mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus terus cuma minum airnya itu loh. Oh, nggak paham dong. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. Ya kayak jeruk begini. Apel di blender, tapi apel seratnya dibuang, air doang yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Itu juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu. nggak boleh. ya tuh. mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya tok. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sinit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Jangan dibayangin, gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci. Bisa dihitung jari. Tapi teh manis. Air putih gue kayak Nah, makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi gila. Kau pernah mikir gak loh bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula. Iya. Bukan jual gula pasir. Kopi susu gula aren. Es teh jumbo. Es teh-tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah, terus kalau ditanya, kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab, kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun? Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car. Zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es. Ya, adanya sayur. Ya, nggak ada tuh goreng-goreng, bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan. Buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah, orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya. Tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup ngerokok. Kakekmu itu jalan kaki. Sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin. Apa? Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Zigas. Ya, mencoba versi perjuangan. Ada ini nggak dok kalau misalkan makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, jadi gitu ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang sendiri. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dok, yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana dok ya? Oh, sampai H+, satunya. Jadi kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa normal, ya itu. Pas segitu. Kalau hangover terus besoknya masih kondean, itu artinya alkoholnya masih nyisa di sini. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini dok, ini sering lagi. Mabok, tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada, kayak ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya, Bor. Oh, kalau makan juga dok. Jadi ada kalori masuk, dia muka aku merah lagi tuh. Iya, berarti kayak, masih nyangkut di dalam. Iya, masih itu
Normal apa? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini? Enggak, Aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ya? Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Itu Kenapa itu pas itu? itu fase emosional unstable, banyak pikiran. Kan banyak pikiran kau. Kemana sama dia? Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung? Oh. Tak temenin. Tuh, temenin Ya omelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai terus live stream dari sana. Ah, mau ada sinyal lo. Terus mau kojak, Dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia udah mau, Dok. Dia mau ntar. Ntar mau Nge-camp. Dia naik gunung. Naik gunung. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream, itu kan enak. Ya nggak usah live sih lo. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream, nge-camp lah. Pendata Dokter Tita donat time apa donat time? Dok, saya nggak diajak. puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya, Entot. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada sering suka pesen donat. Ya. Oh, tiap malam pesen donat dong. Tiap Sampai pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang Iya, 6. Emang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? Salah. Rambutnya biru loh. Cat, Cuk. Oh, aku tuh ngerokok 17 tahun. Aku tuh ngerokok, riwayat rokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stopnya. Makanya kan apa tuh, Dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah, aku tuh merokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif, dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja, cuman dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totali berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Jadi berarti, Dok, enggak? Ya, oh. Enggak maksudnya. Oh, jadi saya nyebelin. Enggak. Ya emang sih. Ya anaknya nyebelin. Bantuin gua. Lu lempar-lempar tiba-tiba. Iya, terima dong. Anjing emang ini bangsa. Ini kalau misalkan nggak streaming gua Susah. Emang, Dok, lihat ini puasa soalnya. Liverpool fans Liverpool maka Ya apa Bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya NWA ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No, dokter. 3,3, Dok. Oke, ya puasa. No. Dok, saya mau nanya, Dok. Jadi gara-gara apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, nggak sopan, apa Nik? Ya, kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain? Masih. Brengsek. Masih lapar waktu masih. Nyari laser evil ya. Nanya biar tahu. Laser evil ya. Tahu, Jod.
Brand apa yang recommended ya? Iya, sebentar, ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus dok. Udah nggak tahu mau ngomong Sehari apa, 2 bungkus Bang. dok. Polsek itu berhenti atau murah? Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, followermu nih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang nge-cut video-video ini ya. Berakmu darah coy. Berakmu darah coy. Berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kok ya. Jangan asal cut-cut nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu dok? Atau blueberry gitu? Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, tahu rasa? Flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja toh bang. Lu ngetes dokter Tirta ya. Berani gue Lu ngetes Cicipe. Sabar. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut dah. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Apa-apa. Kita masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Ya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? Ini gede 12. Gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih. Mulai lihat ya. Tar jadi 9. Nah makanya kecil kan. Nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya Nggak usah makan-makannya, Bu. makanya kalau kita lihat Itu 13 jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah apa? Dia nggak ada tar. iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela rokok tuh aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Awal mulanya rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur, sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi. Ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Sucuk, kalau aku di Jogja di Jotas aku cok. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbengnya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal.
Ngebersihin Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher. Di rahi kita heat rotnya itu dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa, Dok, enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat aditif. Oh. Buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Nggak enak. Nah, kalau orang zaman dulu tuh kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Iya. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah, itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada? Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul. Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76, Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu, Ya. filter. Cuman semakin zaman kan jadi aneh kan, jadi putih. Terus pakai yang filter coklat. Terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek. Oh iya, diklik. Diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sini. Ada gitu ternyata ya. Iya, paling bagus ya berhenti. Nah, rokok herbal tuh sebenarnya overklaim. Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia dari tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti, Dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, loh berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa. Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget, harus dari dalam. Nah kebetulan niatku tuh 3 udah, jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh udah berhenti. Nah minggu awal gimana tuh? remuk minggu awal 7 hari remuk parah, jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget, itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar kayak Fit Bar pas itu, jadi Fit Bar terus karena kan protein kan. Nah mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7 sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi makan gembrot jadinya. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya apapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Iya kan? Tetap kan? Betul. Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Orang di sini aja ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku. Gitu tuh. Gitu contohnya gitu dok. Hanya contoh. Contoh dong. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dong. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih. Betah ya. Nah, dulu aku juga pernah berhenti ngerokok tuh, Dok. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare, Dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi itu normal ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efek nikotin tuh memacu asam lambung. Makanya orang yang sering jackpot, pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering, karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid.
Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasanya langsung mental, Bahas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Betul. Itu ngaruh kan dok? Nah itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu tuh panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Takutnya pulang dari sana si ini bilang anjing bosen banget gua ngantuk. Enak lo ya. IPA dong, IPA saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu, itu akan ngebuat langsung Pak. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi langsung hilang semua. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua. Terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wah lapar nih bos, asam lambung naik. Kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan? Ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua. Karena kublak-kublak sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa, jelas. Air kelapa? Iya, paling jelas, karena langsung pipis. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol tuh gimana caranya alkohol tuh secepat mungkin keluar lewat pipis. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di supermarket ya itu bukan ya berarti? Yang kelapa, ya yang air, kamu baca tulisannya. Jadi kalau ngeceknya, wah ntar bisa placement sini anjing, gue yang nggak dapat nanti ya. Kita mau minta Oh enggak, jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket tuh bagus apa enggak, lihat dari belakang. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 tuh yang proper. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma rasa. Masa kita harus beli kelapa terus gitu? Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan, jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya, jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya itu memompa. Itu berlawanan ya. Berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu? Soda apa? Iya, soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending pure. Enggak, kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu, sekarang jangan ya, nanti saya di framing. Wah, tuh kita minum Singleton dulu ya. Ya makanya ini juga kalau norak aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya banget. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh dok yang pakai energy drink kan. Kita sebut aja misalnya Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya, karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red. Terus ngobrol.
gitu loh. Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. Asu Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi Tapi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge, Jadi yang benar-benar bisa buat ngobrol, bar, paling sering di Akta dulu aku. tapi bener kayak whisky, vodka, tequila itu maboknya beda-beda atau Beda. Karena kan kandungan kimianya beda. Kita harus lihat betul itu beda. Itu bukan mitos itu. Iya makanya Itu kenapa fakta. bisa beda-beda gitu? Karena cara pembuatannya beda. Kayak bir itu dari apa? Dari beras toh. Terus satunya lagi dari apa? Nah, karena reaksi kimianya beda, maka reaksi ke tubuh pasti beda. Jadi memang betul ada yang segmented kayak contoh kalau orang minum alkohol A dia jadi hiperreaktif. Ya betul. Itu betul. Itu bukan mitos. Makanya kalau dicampur-campur resek dia. Nah, kalau ada orang berantem, ada orang tuh resek, udah aku langsung cek nih. Berantem ya, alkoholnya apa? Udah segmented. Udah, nggak bisa tak sebut ya. Nggak bisa. Tapi kalau orangnya pengen ceramah gitu kan, kayak lagi ngobrol, banyak pikiran. Aku sih dulu pas lagi stressful, bukan aku menyuruh disclaimer ya. Kan sekarang sudah berhenti. Aku tuh nyetok tequila yang gambar Meksiko tuh loh. Apa topi tequila yang logonya Meksiko itu teman-teman netizen ada patron Meksiko. Iya, patron ya. Patron bukan ya. Jose Cuervo. Iya, pokoknya Ada yang tutup botolnya topi. iya betul kan. Tuh si tequila pokoknya simbolnya itu Meksiko. Dan itu yang aku minum. Yang kedua si Macallan atau Singleton. Terus udah 2. Aku hindari vodka sama gin. Gin tonic itu tak hindarin. Kenapa tuh? Enggak, karena impactnya pusingnya luar biasa parah, nggak kuat. Nah kalau Jagger aku minum tapi sambil dengerin musik rock itu cocok. Dulu, sekarang udah berhenti. Alkohol dengan soda bakalan menghancurkan lambung, lebih menghancurkan kalau dicampur sama energy drink. Energy drink itu ya minum aja energy drink. Orang minum energy drink itu biasa kalau dia naik motor, olahraga yang adrenalinnya tinggi. Tapi kalau kamu intinya lagi have fun terus dicampur-campur itu jangan. Jadi biasakan kalau minum, cobalah minum tuh murni. Tapi bukan segelas pure, minum segini-segini loh, Cok. Menikmati, Cok. Jinga. Ciu, waduh, ngeri kali. Di sini mah kacau, Dok, apalagi di blok 10 detik. Aku bisa tequila tuh sebotol sendiri. Tapi chill sendiri, chill dikit-dikit. Wah, itu nggak kerasa sambil ngobrol. Enggak, tapi ada bedanya nggak? Apa? Sebenarnya mocil kita, cuma ada 1-2 orang ya. Iya, 1-2 orang. Nggak bisa. Nggak usah disebut sih. kejar. Ente ya? Udah kemalaman nih. Tadi apa lagi? Telat nih, jam berapa nih telat nih, ayo. Ini udah botol sendiri. Intensitas. Iya, kalau minum sebotol langsung kayak entek gitu. Kamu nggak memberikan kesempatan hati untuk chaos, no. Jadi ibaratnya piye ya, lenterangke ya. Pakai analogi aja deh. Kamu tahu akuarium kan? Akuarium apa nih? Akuarium ikan itu kan ada filternya. Semakin gede akuariumnya, semakin asik bajingan kan. Ini mah dua ini cocok sih anjing. Aku nanya dong. Udah tobat. Istighfar. Gua anjing kan? Ya emang sih. Kau kok bisa ketemu sih orang-orang gini? Sabar. Bilang akuarium dia langsung matanya beda kan? Nah, tai ya. Gua cuma akuariumnya Ikan. Nggak perlu tanya. Dia tadi tanya akuarium apa? Ya akuarium itu ikan. Begitu kau ngomong itu langsung ya Allah. Loy. Nah, Tahu otak lu. iya. Jadi akuarium ikan. Semakin gede akuariumnya, itu filternya gede ya loh. Iya benar. Nah, kalau kau filter hatinya kan nggak bisa gede-gede, kau langsung gocok, ya hati nggak punya kesempatan untuk memfilter dong, numpuk airnya. Nggak boleh berarti itu. Makanya minum segojokan botol sama minum kecil-kecil itu beda efeknya. Iya, benar. Kalau langsung segojokan, Langsung. rese orangnya, karena langsung chaos, langsung masuk otak itu. Gitu loh bang. Ya kita budayakan ya sekarang ya guys. Kecil-kecil aja gitu loh, tapi budayakan aku sih lebih ke campur tonik Jangan aja. incer target gitu. Asu. Oh sama betul, arak Bali itu memang enak karena dicampur kopi. Arak Bali. Arak Bali. Arak Bali itu ada yang Kopinya deh. ada yang kopi, jadi alkohol Bali itu ada yang produk lokalnya Bali itu alkoholnya ada kopinya. Wow itu rasanya jos. Itu dulu dijual di Bali sama dulu disempet di M Block, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Tapi alkohol sama kopi kalau di mix itu sebenarnya nggak apa-apa tuh. Nah itu arak Bali itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak kita lagi americano. Habis itu Sejam minum alkohol. setelahnya kita minum si Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti ya? Iya nggak apa-apa. Lebih bahaya kalau energy drink.
Oke. Oh, kamu belum pernah? Selama ini tuh nahan kayak karena ngerinya ke lambung juga. Jadi kayak kalau ngopi nggak mau. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bermasalah tuh kalau kamu makan banyak. Misal kamu makan nasi banyak terus minum alkohol, tak jamin muntah itu. Jadi makannya itu jangan kebanyakan kalau kamu mau menikmati. Kalau enggak tambah rese karena gulanya jadi jeblok. Itu, tapi ya paling baik ya dikurangi. Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah, pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, orang ini berarti memang bener pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit, Bro. Pedes dok, pedes. Kamu mau traktir mahal-mahal ya? Mahal. Apa yang termahal lah? Mahalnya banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Iya, siap. Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Masuk Cuk, mitos sih Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Per sloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol, apa kau? Apa kau lihat? Gitu. Kau kan ini kan kau DJ kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung main hardstyle? Oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Itu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dong. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa sih? Ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar ya dokter. Egonya. Alter ego itu nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya? Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Dokter bilang ini nggak di briefing. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, lagi nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget gitu. Iya gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Dari ketahuan. Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. Bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk, atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Begitu dia alter egonya keluar, dia nggak sadar.
Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem, jadi dia nggak bisa cerita. Hanya bisa cerita kalau ada alkohol, makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, sepotol habis beli lagi. Kalau langsung wah. Banyak masalah tuh dok ya. Gila, masalah. Beli botol sampai 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri? Menyenangkan orang. Wow. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Oh. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Jot ya. Dok, thank you dokter Tita. Hashtagnya Now I Know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia tuh merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu nggak gini lu nggak akan survive coy. Tujuan gua tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi gimana sembuhnya tuh dok? Sembuhnya tuh ketika punya hobi, dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah, berat. Misalkan gini, amit-amit, misalkan si A ini masih savior bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu, depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya. Masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit jiwa Magelang, itu hobinya izin ngerokok tuh. Kok tumben? Situ. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Enggak. Itu merasa ngerokok. lagi merasa asem ya. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama nyari hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. Baru aku makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Geter dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih, Dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong, ya lu mah enak, gua kan. Jangan pernah ngomong itu. Orang depresi itu ada 2. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar, itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita. Nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy, tapi dia nggak mau cerita. Ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri break dari
break dari kebiasaan, break dari iya, break dari rutinitas. Dari rutinitas, ya. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Mau cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depres tuh kadang tergantung. Nah, kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar-benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah, itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech. Dokter Tirta Rambut Pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Jadi mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman dok. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stable. Kebetulan lebih stable. Olahraga. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack. Terus kita 2 tahun gak jadi-jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih. Ya itu contohnya. Toksik. Jadi nggak selalu. Kebetulan dia aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin, kan dari tadi. Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya? Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam? Iya, hanya waktu malam. Karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam, kalau kita tidur siang, kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya. Karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke. Kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung, perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah, itu jet lag jadinya. Ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop mood. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya? Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh, saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah. Jepang. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. Tapi konten kan? Enggak ada kamera. Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila tuh. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian.
Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Saya nggak apa. Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya gitu, dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener. iya bener. Itu on point. Makanya kita dar-dar dulu. Kok bener semua gitu. Cocok, bener. Benar. Viewers pun tahu Dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Makanya itu Sever bias ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. Sever bias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye? Kalau dulu tuh kan aku Sever bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak dulu. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Tua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga enak aku. Enggak Dok. Justru tadi kan jadi tahu. Bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV. Makanya sunscreen tuh penting. Lari. Nggak hanya lari. Misal kamu motoran. Lupa. Gue pertanyaan lupa. Asu, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU, Dok. Jangan di Liverpool, Dok. Sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi bukan karena bukan ya berarti. Enggak, karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga. Oh iya juga sih. Iya, kena kelihatan tua. Makanya pakai sunscreen. Kalau enggak Masker. Covid tuh. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ini lucu nih biasanya Dok, lucu nih. Enggak, beneran. Biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya patah nih. Enggak ada yang lawak. Iya, ibotnya mau yang Nunes ya dipikir-pikir. Ora. Coba kau bandingin ibot nih Nunes mirip itu. Nunes, kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh. Nggak ada maksud loh. Bukan sedih. Tapi? Bener semua aja. Oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak tuh? Ada cerita. Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem Dok. Ya, jadi pendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode yang marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Dokter bilang semua ada tuh. Makanya tadi kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit, itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi kecerdasan emosional, pure emosional yang ngatur semua. Kalau dia lagi remuk, ya terego yang anak kecil yang keluar. Udah ada rasional yang nggak ada. keluar. Jadi kalau kamu lihat, misalkan di klub sering berantem, ya alter egonya kayak gitu. Dia ada kemarahannya, dipendem aja mukulin orang, harus lega. Itu yang berat. Nah, saranku satu, berdamai sama masa lalu, kalau belum kelarin. Itu tips. Kalau belum kelarin. Karena masa lalu yang nggak kelar, itu akan menghantui di masa depan. Terus. Nah, caranya menentukan kelar apa enggak, hanya dia yang bisa nentuin kelar apa enggak. Cuman kita nggak bisa ngubah. Kita tuh nggak bisa ngubah masa lalu. Semua manusia punya aib dong. Nggak mungkin manusia 100%. Terjadilah ya. Ya terjadilah. Cuman harus kelar. Kalau masa lalu nih
aib, harus kelar dulu. Setidaknya kelar jadi tidak mengganggu di masa depan. Apapun itu, entah itu pribadi, keluarga, asmara, kerjaan, apapun yang menurutmu tuh ganggu banget. Cuman kita harus tahu bahwa semua manusia tuh punya aib. Nah ini yang sebenarnya netizen itu standarnya terlalu tinggi. Netizen tuh nganggep semua figur di Indonesia itu harus gak punya aib. Semua orang tuh punya aib, punya masa lalu kelam. Gak mungkin dia perfect. Mentang-mentang followernya banyak, wah orang ini perfect nih. Jadi figur perfect gak akan bisa coy. Gak akan. Lu follow dia, artinya lu tahu segala keburukan dan kebaikannya. Nah itu jangan dijadiin beban. Buat kau, karena followermu gede banget cuk. Aloy HIV, cara ngetesin. Topiknya Itu yang ngomong mereka. Aloy HIV. Satu tarikan. Kenapa sih harus dibaca kayak gitunya sih dok? Lah kebetulan baca. Jangan dibaca kayak gitu. Nggak usah ngegas. Ngegas. Itu bahas PMO ya, Cokli ya. Aduh. Cokli itu sebenarnya Bagus ya? Atau enggak dok? sebenarnya kalaupun nggak dikeluarin, sperma itu akan keluar lewat mimpi basah. Auto. Tetap karena sperma itu kan jadi gini, ini testis, terus dia ada pengampungan sperma. Kita buat analogi ini sperma sih. Penuh nih. Harus dikeluarin dong. Kalau nggak dikeluarin dia retrograde, nyerap jadi batu nanti. Nanti keluarnya sendiri. Jangan lewat mimpi basah. Paham? Gitu. Jadi tanpa dicolin pun dia akan keluar sendiri. Yang bahaya itu kalau dia tuh coli terus tiap hari. Akhirnya Ayo dong yang gitu dong. Ini tahu. Ini keselnya tuh apa? Main game. Enggak, orangnya tuh ngacengan, Mas. Enggak, aku paling janggal tuh efek buruknya ngacengan tuh adalah akhirnya kamu bisa ngaceng kalau lihat bokep dulu. Jadi kamu akhirnya ngewek sama pasanganmu itu bukan karena pasanganmu tapi karena bayangin sosok di bayanganmu di pasanganmu. Iya. Itu enggak. Akhirnya nanti itu akan menjadi kamu nyari orang lain terus gitu. Nah itu bahayanya ngacengan tuh itu. Tiap ngacengan push up aja. Push up. Ngaceng push up. Ngaceng. Iya, karena kan ketika ngaceng testosteron naik. Iya. Ngaceng push up legal. Ngaceng push up. Agak aneh kan? Baru lagi. Enggak, misalkan wah ngaceng banget nih. Bahasa push up langsung testosteron hilang. Ya, gitu. Soalnya kalau kebayangan coli itu satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng lihat pasangan. Itu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng pusap atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pas aku datang happy ya? Aku nggak masuk sih. Jadi nggak enak aku artinya. Enggak dok. Pusap. Aman. Ngaceng pokoknya pusap. Ya ngaceng sekali-sekali nggak apa-apa lah ngacengan tuh. Masa kalau aku melihat orang ngacengan tuh contohnya di kolom komentar. Wah, Tobrut ini ngaceng nih. Oh iya, banyak dok. Sucuk, mosok cuma dari lihat TikTok bisa ngaceng. Cuk, itu kayak aduh, kayak TikTok kan ngaceng, ya. TikTok kan ngaceng ya. Tiap sekarang TikTok kan ngaceng pusap. Capek tuh. Pasti capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng pusap. Kalau gabut ngaceng wah, coli. Terus tidur tidak, ngaceng push up tuh langsung capek. Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut, push up lah. Dadanya jadi ya. Jadi. Gak ada doang tuh. Sterek. Iya, sterek kalau nggak push up, pull up. Ngangkat galon. Nah, tuh. Jadi nanti kan atletis. Terus ditanya temannya, Dok. Kenapa? Tiba-tiba chest lu jadi bagus gitu. Iya, gua ngacengan. Cuk. Soalnya kalau orang gabut tuh rata-rata kalau ngacengan gabut pasti coli. Orang ngaceng kalau gabut tuh coli, nggak ada habit lain dari pasti. Muka-mukanya itu ya muka-muka nerd dikit gitu kan. Nggak selalu sih ya. Dikit-dikit ngaceng tuh lo repot banget ya kalau lihat orang kayak gitu, Cok. Jadi kalau buat Tawa mulu lu, yang rasa lu. Enggak lucu. Enggak apa-apa kalau iya juga. lihat di klub, wih, cantik, ngaceng nih. Wah, kan tolol. Ngaceng di klub ya, push up di klub. Oh, usah di klub dia. Iya, mau gimana? Tololnya ke gua. Mulai sekarang kalau ada orang tiba-tiba pusap ketawa kenapa sih? Ya, ngaceng lah. Enggak ada ngaceng. Iya, itu pasti nggak akan ngaceng lagi tuh. Capek soalnya kan. Yang ngaceng seminggu sekali kan, tiap jam. Aja nggak ngaceng tiap jam.
Jadi buat cewek-cewek yang lagi ngedate, kalau tiba-tiba date kalian push up, kalian tahu kenapa? Ngaceng itu udah jelas. Anjing lagi makan. Ayo, Bentar. Bu. Asu. Aku ngaceng. Tapi yang seumuran tuh cuma lu berdua ya? Iya. Kok bisa sih ketemu? Aku malah bertanya balik. Kan kalian berdua yang seumuran. Harusnya kan sama yang seumuran juga. Kok bisa ketemu ini? Sama Niko sih. Niko juga seumuran kan? Aku 27. Oh iya? Nih, Ibot 28. 2 tahun ini 26. 26 kau? Main Dota ya kau? Iya. Oh, trademark. Cina rambut dicat tuh Dota. Ini pro player dong. Bener kan? Iya, Bener kan? Cina, kurus, rambut dicat Dota. Saya gitu juga soalnya. Oh, dulu. Kau umur? 27. 29. Kok bisa sih? Tahu dari YouTube, dari game. Dari game. Game. Dibaca-bacain semua. Dari main game baru aja. Dari Dota, Valorant semua lah. Aku tuh soalnya sama game tuh gara-gara anakku subscribe beberapa gamer. Anakku main Minecraft soalnya. Pas main Roblox tak pukulin. Wah, asu kok toksik gini, Roblox. Jancuk. Kau yang siapa ini sini live streaming Roblox sini? Gak ada. Pukulin dong. Gak ada dong. Babi. Orang nyari duit deh. Gak ada dong, gak ada streaming. Streaming ya. Sumpah gak ada streaming Kenapa Roblox. namanya Mio? Miau Auk. Apa? Ada teman-teman. Teman. Tuh subscribe anakku, Cuk. Cina. Awas ya kalau aneh-aneh. Cari rumahmu ya. Anakku follow itu. Anakku aja tahu Just No Limit. Anakku tuh tahu kau malah nggak tahu aku. Papa emang kenal Arab? Kenal. Ngaku-ngaku. Anjing. Anakmu dong. Oh, aku kalau sama anakku tegas. Aku bukan tipikal yang ih keren ya, lucu ya. Oh tidak. Gak ada PR telat. Aku anjing. Lari kau. Fisik harus. Diawasin. Dia tuh follow YouTuber gamer. Aku kan nggak paham gitu kan. Tapi ya itu mainnya tiba-tiba download Minecraft. Nah PS5 itu ini buat anak-anak ya. Untung kau kan. Kau kalau program anak hati-hati nih. PS5 nya itu kan ku tanam kartu kredit. Transaksi coy 1000 US beli game semua. Oke. Babi coy. Mana yang dibeli mahal-mahal pula. Minecraft itu kan edisinya aku pikir cuma satu. Banyak coy edisinya itu. Sama itu kau yang live streaming Minecraft. Kau tuh di follow anak kecil. Tolonglah. Jangan ngajarin untuk beli yang aneh-aneh itu loh. Kere nih. Hargamu game tuh lebih mahal. Kemarin saya minta Nintendo Switch 2. Apa kau juga gitu? Ikut? Enggak kan? Kau main apa kau? Kalau yang di live streamingin kalian apa? Udah enggak. Ikut Widah Basudara, minta game horor. Asu. Diomelin orang kerja anjing. Ya kerja yang pusing bapaknya ini. Mio, anakku tuh masih subscribe Mio, pokoknya selalu nomor 1. Gak tahu tuh apa sih ya. Sama itu, yang kalau lagi live streaming simbolnya anjing, pakai topeng anjing. Oh, pakai AI anjing itu. Nggak tahu. YouTuber ya? Iya. Kalau lu di mana? Kalau live-nya di mana? FB. YouTube. Semua YouTube. Emang dapat duitnya dari mana kalau nge-live game? Dari Arab. Arab mana aja Kita ikut aja. Enggak, itu pertanyaan aku. Kalau gaming gitu, dapat uangnya dari mana sih, Pak? Ads. Dari kamu. Oh, dari AdSense ada. asu dari anakku nanti. Bajingan. Oh, Obit. Nah, itu tuh tahu semua tuh, Obit. Anakku tuh follow Obit juga, Mio, tahu Just No Limit, tapi nggak tahu Peng. Alasannya YouTube papa baru 1 juta subscribernya. Baru 1 juta. Nggak terkenal amat. Ya, aku dibilang nggak terkenal amat. Kau kalau punya anak kan kemarin mentraktir anak-anak kecil kan? Iya, itu yang kau traktir. Kau belum tahu nanti. Coba kau mendidik Arab kecil, mukanya kayak kau, sifatnya kayak kau. Alter ego pas lagi ini kumat semua. Mau musing kau. Itu yang kurasain. 2 lagi. Biasanya orang-orang kayak kita nih lah kalau punya anak kali 2 baru berubah. Kali 2. Nah dok, ini agak jauh dari... Oh, ini respect ya, nggak pada rokok. Dapat aplaus loh, nggak pada rokok. Keren. Ini agak jauh dari kesehatan ya dok. Masih berkecimpung nggak sih di dunia fashion? Aku Kerska atau- masih seneng, cuman belakang layar. Lebih seneng dagang. Oh udah nggak jadi influencer lagi nih? Iya ya Pak, karena
Rata-rata brandnya nggak bayar cash, barter Pak. Ketawa lagi kok. Barter ya Pak. Barter sepatu 1-2 nggak apa-apa Pak. Tapi koleksi masih dong? Masih, koleksi masih 600 pair. Masih aman. 640 sepatu. 300 di Jakarta, 200-nya di Jogja. 100-nya jadi pot bunga karena cracking. Tapi kalau barter-barter itu sebenarnya nggak masalah karena brand ini kan nganggapnya mega call kan. Wah mega call, follower segini, nggak bisa Dok bayar ya kasih sepatu 1. Tapi maunya banyak. Sepatu 1 suruh ini. Wah fitku segini ya bro. Nah kalau followerku masih mikro call ya nggak apa-apa. Ya anakku tahu Dean tapi tak larang buat subscribe. Kemarin tak unsub. Kenapa Dok? Wah ini kok tiba-tiba toksik. Bapaknya dikata-katain. Bego lu. Boom. Tapi dokter toksik enggak? Lumayan sih. Kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya anak saya boleh toksik kalau saya toksik. Ya kan nggak boleh. Iya. Toksiknya biar di bapaknya saja maksudnya. Maksudnya anaknya jangan. Saat dia toksik juga gimana Dok? Ya kemarin sudah. Ya udah. Ya pas main bola. Jadi sudah adu bacot. Ya udah aja gitu atau Berantem bertiga. Aku, anakku pertama, anakku dua tuh akhirnya berantem bertiga. enggak. Dia nggak berani mukul aku sih. Kamu kok gitu terus ya? Dibiarinin ntar lagi berbuka sih. Personal nih. Habis begadang boleh mandi? Boleh lah. Bau lah kalau nggak boleh. Itu mitos itu. Iya Kak. Dia nggak tahu. Yang ada sama orang itu. Orang Terakhir kali kayak gini sih, apa sih itu ya kena masalah pencernaannya. Kena masalah pencernaan. Nanti. Kilo hampir nyentuh 100.000 view. Emang kenapa? Oke. Jarang. Kalau kayak gini tuh dapat uang. Sorry. Kalau kayak gini dapat uang. Dapat. Dari AdSense ada Dok? Dari AdSense. Iya AdSense. Aku tuh pertanyaan penasaran ya sama anakku juga. Kau tuh pendapatan dari mana sih? Manggung dong. We're genius, royalti lagu, manggung. Gede mana? YouTube sama manggung. Waduh. YouTube tuh maksudnya ini ya? Semua. Gede mana? Sebagai YouTube dan gamer, hidup digital atau sebagai musik? WG ini udah 9 tahun, Dok. Oh ya? WG udah 9 Oh ya kemarin tahun, kan? Yang Tomorrowland tuh datang ya? Iya, WG kan udah 9 tahun ya. Sama ini 2 bulan. Gedean ini, Dok. Oh ya? Hitungan kasar. Ya tapi emang talentmu di situ sih ya. Nggak bosen ya cari uang terus? Nah? Ya kau kan? Lu tahu jawab apa? Ya udahlah. Nggak tahu mau jawab apa. Arsenal itu ya. Ibot fans MU. Leaderbot keluarin leaderbot apa leaderbot? Nggak usah. Mute gak apa-apa Jod. Saver bias ya. Ya betul. Jadi juluki Arab saver bias ya. Hobinya menyelamatkan orang. Xavier. Dah nih, aku langsung mau lari. Habis buka lari dulu di Senayan. Oke. GBK Dok. Ya Senayan GBK kemana lagi? Bahasa basinya tuh loh. Simak dong kalau orang Kamu kesini naik apa mobilnya? BMW ya? Enggak. Naik KRL. Oh serius? Wah keren kali kau. Saya nggak punya kendaraan. Beneran? Tapi sepedanya mahal. Iya. Tapi sepedanya mahal. Iya, Sepedanya mahal dong, limited dok. Iya limited ya. Langka. Canon limited. Canon keluarin dong, taruh sini dong. Dokter Tirta lo yang kita. Cepat. Itu selain Oh beda juga dia. Sepedaan juga. Dia pengen triathlon. Aku lari sih Dok. Pengen triathlon ya. Ironman. Dia apa? Tadi Kerinci. limit. Kerinci ya? Seru ya. Gue belum lihat dari dia. Ada di depan. Oh super sick. Iya. Wah, cok cepet cok. Enggak lu masuk. Super sick cepet cok. Enggak. Oh, super sick Evo kan? Super sick Evo kan? Enggak, ini kalau frame-nya doang range 17 sampai 20. Ini pakai integral 0.83. Sudah lah deh. Anjir. Kenceng juga kau ya? Baru mulai Dok.
Belum pernah gua. Size 54 ya? Ini baru datang hari ini. Size 54? Iya. Oh ya bagus. Biasanya lari soalnya dong. Aku juga size 54. Aku lari sama trail biasanya. Gak usah ini Pong, ini mahal ini, bukan 17 ini, di atas ini. Mahal ya? Bagasinya betul, tapi barunya nggak segitu, gak usah bohongin saya. Kira-kira berapa tuh? 80-90 aja. Enggak usah. Kabelnya, kamu nggak usah bohong. Ini kabelnya Iya gede dong. loh. Ini udah beli bekas dong. Iya tapi ini kabelnya dalam. Ini kan karbon, full karbonnya dalam. Terus ini Hilang yang enggak dok. Ini apa? Ini frame yang apanya? Insertnya. Pengen jadi gini anjing. Ini bone racer cok. Enggak. Mahal ini cok, bone racer ini. Dok, ini total bekas 32 dok. Enggak dok. Enggak mungkin. Enggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bener, ada rokoknya dok, beneran dok. Enggak. Beda keren. 80 juta nih gue naikin ya. Enggak mungkin. Aku trail awal ini baru datang hari ini dok. Trail, kamu trail run juga? Aku waktu itu ngeliat dokter tadi di Merbabu Skyrace tahun lalu. Aku ikut. Kamu juga. ikutnya berapa? 40. Sepatumu apa? Hoka Speed God 5. Wah ngeri cok ini cok. Ternyata kamu tuh lebih jauh dari aku. Kamu Merbabu 40 kilo. Iya. Yang elevasi 2500. Yang 4000. BTR ikut? Aku terakhir mantra 116. Ikut ya? 68. Anjay! Dapat berapa jam? 19 jam. Wajir, gokil kalau itu. Tahun ini BTR ikut? Nah ini kira-kira live stream kayak enggak dok. Kayaknya targetnya BTR kan bentar lagi nih. Ya, Kayak targetnya mungkin yang BTS. BTS berapa? Kayak mau ngambil 100 kayak. Edan, cok! Itu harus IRL nih, cepet! Dapat 100, itu BTS sulit loh. Gokil. Mau nganterin dok. Ya pantas sih pilihan sepedanya itu. Ya. Ini udah ada yang tahu subscribermu ternyata dia ekstrim kayak gini. Tahu. Action itu apa? Iya, ya ini kalau dia tahu. ultra kayak gini udah. Sampai FM berarti udah sering. Baru kemarin terakhir JRF. Kena berapa? 4 jam 6 menit. Virgin Marathon. Virgin Marathonnya 4 jam 6 menit. Iya. JRF. 30 kilomu yang berapa? 30 kilo trail run. 30 itu belum pernah dok. Malah belum pernah. Kalau trail run 30 nggak pernah ngambil. Nggak pernah. BTR kan 30, 40. Cuma pernah 40. Yang antara 20 40 nggak pernah ngambil. Wah, sinting. 40 mu berapa jam? 17 jam 28 menit. 50 besar dong. 27. Edan. Edan kalau itu. Edan itu kenceng itu. Dulu dok. Itu kenceng itu. Itu juga Virgin Trail. Virgin Trailmu nomor 27. Iya, Merbabu 40 kan. Wah, sucok. Ngeri banget tuh. Kalah dok atau gimana? Gua kalah kalau itu. Oh, kalah ya? Kalah. Kapasitas fisikku jauh kalau itu. Kalau aku mentok di 30 sampai 40, belum pernah 68. Mantra itu paling sulit loh. Elevasi 6000 loh. Iya, 5.000-an. 5.000. Berarti Gunung Arjuna Welirang dapat semua. Iya, dapat semua. Berapa jam yang mantra? 19 jam 50 menit. Itu nomor 27. Enggak, itu 40. 50 besar. Ya, Wah, anjing kamu kalau nerusin dapat semi pro itu. Speed God 5 sama. segitu 5. Fast. Pakai Aoniji. Oh, ini wah pakai yang murah. Iya, murah dong. Tapi kamu nggak kerja? Hah? Nggak kerja? Kerjanya apa? Nggak sebelum ini kerjanya apa? Masak. Oh, wah sucuk. Enggak, bikin konten masak. Kok ngeri kali kau? Apa? Punya cewek? Punya. Wah, jokil. Hebat. Ini sulit dilawan ini. Nggak rokok. Nge-vape. Wah ya kamu alkohol sebanyak apapun terserah. Kenceng kalau itu. Belas, susah. Ini yang bilang nggak ngerti, kalian Google aja. Kalian Google mantra ultra trail kategori 68 kilo elevasi 5000. Elevasi 5000 itu berarti setara lari Everest. Ketinggian Everest, 5000 itu ketinggian Everest. Dan dia menyelesaikan di 19 jam. 50 menit. COT-nya aja tuh 1,5 hari. Iya. Jadi dia lebih cepat 50% dari cut off time dan masuk 40 besar. Wasu itu. Dan ini mau nyoba Bromo Tenggara Semeru akhir tahun ya. November 100 kilo. Itu elevasinya dari 10.000 alias 2 kali Everest. Itu gila itu. Mulai sekarang gua gak bakal ngomong apa-apa kalau Wah gila, itu gak bisa dilawan ini. Kalau adu uang semua orang bisa, tapi kalau flexing pernah lari 100 kilo tuh sulit coy. Oke, sembah coy. Sembah. Ampun coy. Ampun, kalau itu kalah coy. Kalah. Kamu boleh ngerosting saya terserah. Sulit. Berarti guys,
sepeda 80 juta nggak apa-apa. Punya 30 juta. Dan habit tiap hari masih pakai KRL. Kalau balik ke rumah pakai KRL. Wah ya, humble ya. Nggak kerjaan aslinya chef di? Enggak, di TikTok bikin konten masak. Oh ya? Iya. Bikin konten makan. Dia juga bisa DJ dong. DJ. Kalau bisa. Dia peminum lah. Wah yang suka kamu banyak dong cewek. Banyak. Yang sekarang olahragawan, fit, atletis, bisa masak, nggak ngerokok, tinggi, Banyak waktu. Wah gila. Sungkem nih ini. Tapi dia setia dong, dia setia. Umur berapa? 2? 9. Wah berat. Belum nikah? Belum. Ya sebelum nikah kamu puas-puasin 116. Karena setelah nikah nyalinya turun. Jadi agak berkurang. Wah sadis cok. Trail berarti udah 3 tahun, 2 tahun? Baru 2024 pertama kan tahun lalu. Anjing, kamu pertama kali trail langsung 40 kilo? Iya, itu merbabu. Jadi kadang hidup tuh gak adil. Aku latihan 2 tahun, mentok di 30 kilo. Itu aja berat banget. Ini orang tiba-tiba latihan 2024 langsung dapat 40 kilo merbabu. 40 kilo merbabu tuh berarti 4 kali naik puncak. Iya. Ya 4 kali naik puncak. Jadi swanting, tackle-an. Aku awalnya dari naik cuntel, turun tackle-an, naik tackle-an, turun selo, naik selo, turun wekas. Anjing, itu berat banget nyok. Gokil emang ini. Berapa jam? 17 jam, 28 menit. Anjing, itu berat banget tuh. Respect. Gary. Ini bukan lagi TikTok, tapi dia melariin semua jalur merbabu. Merbabu 40 kilo tuh berat karena harus lari di semua jalur merbabu. Betul. Dilariin naik turun. Ya. Wah nyalimu kuat kalau itu. Nah lu harus belajar sama dia nih, dia ada damai nih. Enggak, dia emosian tapi. Oh emosian? Emosian parah. Anger issue? Anger issue. Iya. Oh sama berarti, anger issue tuh sama. Emosinya olahraga kan? Kayak emosinya bisa tersalurkan kan? Aku sama kayak dokter tadi bilang kalau lari nggak bisa rame-rame, aku pasti sendiri larinya. Karena kalau rame-rame jadi berkompetisi kan? Betul. Sama. Dia suka sendiri. Iya, berarti sama Pak. Orang anger issue hobinya olahraga. Tinggal kau harus nemu. Asu jago banget, Cok. Aku nggak ngira Enggak, kamu. Dok, masih banyak yang lebih jago. Latihannya di mana kamu? Gunung Gede. Biasa. Anjir, latihanmu Gunung Gede. Orang normal tuh Bukit Cisadon toh. Kadang Cisadon. Gunung Gede. Bisa Pos 1, pos 5 dilariin dari sampai puncak. Bisa kadang dari pernah nih kayak misalnya dari sampai Surken, sampai puncak. sampai puncak. Iya, kadang dari naiknya dari Cibodas. Itu kan cuacanya buruk. Boleh kamu tebus. Boleh. Berapa? Kamu Gunung Gede tektok berapa? Dari Base camp? dari Simaksi nih Simaksi sampai puncak. sampai puncak. Turun lagi. Sampai puncak tuh berarti sampai puncak gede ya? Ya. Bukan sampai Surken ya? Lewat Putri ya. Lewat Putri berapa? Itu 2,5 jam. Naik 2,5 jam. Dari Simaksi. Wah anjing. Ya. Nggak bisa. Nggak normal. Nggak normal itu. Emang normalnya berapa, Dok? Lari itu 4 jam. 4 jam. Kalau 2 jam setengah berarti Itu dia lagi prime banget dong. kalau 2,5 jam berarti dia larinya emang super kenceng. Ngejarnya nggak berhenti jalan sih, Dok. Terus nggak pakai istirahat. Tapi itu elevasinya Putri segini loh. Iya. Pos 5 loh, 8 kilo loh. 1.800. Iya. Gitu. Ya berat. Wah aku nggak kira ketemu orang kayak gini di sini sih. Ya ini berat kayaknya. Dan just from cover ya, Dian jago banget kalau itu. Enggak, Dok. Jangan gitu. Pengen ikut UTMB. Kamu kan kalau udah lolos 100 kilo UTMB tebus. Targetnya sebelum umur 35, Dok. UTMB. Ya. Mau apa ya? UTMB itu lari melewati pegunungan Alpen di 3 negara. 170 kilo. Iya. Targetnya itu, targetnya. Sebelum umur 35, Dok. Wah berat. Ya, oke ya kalau ini saya ampun Pak. Bisa. Gila. Ternyata di live streamingnya Arab ada orang super Cok. Gila. Super kalau ini Cok. Berat. Ini itu kalau di gaming itu ibarat kalau di gaming kamu tebus Fnatic dan mau main. Tebus Fnatic lah terus mau main Dota 2. Nah, itu kau. Kayak gitu kalau udah sampai tebus 100. Oh, lu in your dream-nya. Iya, enggak in your dream ya. Sebenarnya kalau di bawahnya in your dream-nya dikit, in your dream level atlet. Dia di bawahnya dikit nih. Kalau diterusin tebus atlet tuh. kalau masuk UTM gitu nggak bukan jadi jarak. Tapi kamu nggak pernah ngonten ini di TikTok ya? Enggak. Wah, jangan. Kenapa? Nanti di YouTube. Bikin vlog. Kayak Dani Cika gitu. Wah, su lebih kenceng dari Dani kau, Cok. Enggak. Iya toh. Enggak lah, Mas Dani jauh lebih kenceng lah. Enggak. Tapi kan Dani 9 tahun. Iya. Kamu kan setahun, Nyok.
Iya, baru. Asu cuk, gak adil banget ya setahun latihan bisa kayak gitu. Gigi cuk. Alkoholik lagi. Wah, ada sulit nih. alkoholik. Gak bisa didebat kalau. Masalahnya kalau dia alkoholik tapi larinya berarti kamu alkoholiknya nggak parah dong. Parah. Tapi enggak yang sehari sebuah enggak dong. Maksudnya frekuensi minumnya sering nih seminggu 3 kali 4 kali. Res HR berapa res HR? Biasa Res detak jantung pas istirahat 46, 46. Itu level atlet, Pak. Res HR ku tuh 58. Kalau udah 47 di bawah 50 tuh level atlet. Wah, cuk, 6 orang kayak gini loh di sini. Wah, ya asu ya, udah berat. Udah gak bisa ngomong aku. Udah, ini aku gak ngira ketemu orang kayak gini di sini. Iron Man dia pengen jadi Iron Man. Pengen jadi Iron Man. Berarti kamu basic renang kuat? Belum. Makanya dari sepeda emang mau triathlon. cita-cita mau ikut triathlon. Wah, berat. Kalau ada orang yang ambisius, berat, semua bisa kalah loh. Wah, berat. Bang jago loh. Tak aku ya respect loh. Respect dong. Wah, aku loh respect. Respect. Gary Delari. Man on the run. Orang unik ya. 2 orang udah masuk TV. Ini mah gak usah cyber bias, dia nyelamatin kau ini babi, ini kenceng banget anjing. Dia masukin gol mulu sih. Anjing jago banget. Orang anger issue kalau udah bisa lari 100 kilo itu levelnya udah bukan orang, karena yang dilawan mental, Pak. 60 lari di atas 60 kilo di gunung tuh lawannya mental, Pak. Udah bisa maki-maki diri sendiri. Brengsek, lemah kau, lemah anjing, lemah. Lu gitu? Lemah kau. Lu gitu? Wah, itu sepanjang jalan udah kayak Karena 40 merbab Suwanting aja tuh. antara hidup dan mati gitu. Karena 40 kilo merbab